Shalom, damai di hati. Di pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Maha Besar Tuhan oleh karena kasih, tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang Dia boleh berlakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan di saat ini, di pagi hari ini, sebelum kita mengawali kegiatan kita, kita akan berdoa dan kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan, kami mau berterima kasih kepadamu. Oleh karena kasih, oleh karena kemurahan-Mu, Engkau selalu nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami semua boleh ada sebagaimana kami ada. Dan ini bukan karena kuat atau karena hebatnya kami, tetapi ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan boleh berlakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, di pagi hari ini kami akan membaca lagi kebenaran dari firman-Mu. Biarlah Engkau berkati kami semua. Bagi hamba-Mu, saat ini hamba-Mu membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Bapa, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami yang sering dan selalu kami perbuat, melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Ampuni kami Bapa, agar kami layak untuk menerima firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus adalah firman kehidupan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Kita ambil di dalam kitab Kejadian 39, kita baca ayat 7, 8, dan 9. Begini bunyi firman. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam renungan, tema renungan di pagi hari ini adalah jaga integritas iman, hadapi rayuan. Istri Potifar, wanita penggoda, agresif terhadap Yusuf. Beruntung Yusuf memiliki integritas iman yang kuat, menjunjung tinggi nilai moral dan etika, sehingga ia menolak rayuan dan godaan istri Potifar. Yusuf dimampukan untuk setia kepada Tuhan secara bijaksana. Ia berusaha mengingatkan istri tuannya bahwa memang Potifar telah menyerahkan kuasa kepadanya atas rumah Potifar, tetapi tidak berkuasa atas istri tuannya. Sebab engkau istrinya,
pandangan Yusuf itu menegaskan tentang batasan etis hubungan antara ia dengan istri Potifar. Harus dihormati dan tidak boleh dinodai. Yusuf berpandangan tidur dengan istri orang adalah persinahan. Yusuf berpegang teguh pada hukum Taurat. Jangan bersinah dan jangan mengingini istri sesama. Karena itu ia mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sikap penolakan Yusuf terhadap rayuan dan godaan istri Potifar menunjukkan bahwa Yusuf memiliki sikap iman yang sungguh setia kepada Tuhan Allah. Ia takut melanggar ketetapan dan perintah Tuhan. Sikap Yusuf ini adalah wujud dari pertolongan Tuhan Allah yang hadir dalam rohnya di saat Yusuf harus menghadapi masalah dan harus mengambil keputusan tegas. Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan, yang memberi kekuatan dan hikmat untuk berani menolak atau berkata tidak terhadap yang jahat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kunci keberhasilan Yusuf mampu menolak godaan bukan karena kehebatannya sendiri, melainkan panduan antara usaha menjaga integritas iman dan pertolongan Tuhan Allah. Tuhan Allah menolong umatnya melalui Roh Kudus. Dalam diri orang percaya diam Roh Kudus tidak. Tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahkan Roh Allah diam di dalam kamu? Sebagai keluarga Kristen, kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sumber pertolongan menghadapi godaan iblis. Saat ini Tuhan Yesus Kristus hadir melalui Roh Kudus. Dengan begitu kita harus merespon kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita dengan cara rendah hati, sikap setia, berpegang teguh pada firman-Nya. Setia kepada Yesus Kristus adalah modal dasar bagi setiap keluarga Kristen untuk bersikap tegas menghadapi setiap rayuan dan godaan iblis. Rajin beribadah, tekun belajar firman, dan setia melakukan firman-Nya adalah cara menguatkan dan mengogohkan integritas iman. Tuhan Yesus Kristus pasti menolong dan memberkati keluarga kita. Amin. Kita masuk di dalam doa, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, penyertaan-Mu yang memungkinkan kami dapat melewati berbagai pencobaan dalam hidup ini. Kami butuhkan pertolongan-Mu agar boleh mengembangkan kehidupan keluarga Kristen yang sungguh setia kepada-Mu di tengah godaan iblis. Amin.